Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty. God in three persons, blessed Trinity. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat hari Minggu. Kebaktian hari Minggu merupakan respon kita menyambut Allah Tritunggal yang berkenan menjumpai kita, bersekutu dengan kita. Marilah kita siapkan diri kita, menenangkan segala bentuk kebisingan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan dengan sikap memuji dan menyembah Tuhan, kita hayati dan maknai persekutuan kita dengan Allah Trinitas saat ini. Di dalam kebaktian kita hari ini, dan sebagai orang-orang komunitas pilihan Tuhan yang dikasihi dan diberkati, dan yang membuka diri dibaharui oleh firman-Nya yang kita dengar hari ini, untuk menjadikan kita umat yang terus-menerus membaharui diri, untuk hidup kudus sebagaimana teladan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Karena itu, pelayanan GICRC GKA di sepanjang bulan Agustus dimaknai sebagai Month of Proclamation atau Bulan Proklamasi Kemerdekaan. Mari kita siapkan Alkitab kita, buku nyanyian, dan tata kebaktian kita hari ini. Hari ini yang berkhotbah, Evangelis Dante Simbolon, majelis yang bertugas, yaitu saya sendiri, Penatua Hari Napitupulu, staf IT, Saudara Joshua Simbolon. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pujian dan penyembahan Tuhan, kita bangkit berdiri. Tuhan Allah Trinitas memperkenalkan diri kepada manusia sebagai Tuhan penyelamat di dalam Yesus Kristus. Dia memperkenalkan diri dan melayani di tengah-tengah kehidupan manusia, berempati dengan pergumulan manusia, membebaskan manusia dari berbagai bentuk belenggu. Ia menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, bahkan menebus dan memerdekakan umat dari belenggu dosa. Dia menganugerahkan kebahagiaan sejati dan kehidupan yang kekal. Mari kita maknai perjumpaan kita dengan Tuhan Allah Trinitas di dalam kebaktian kita hari ini sebagai umat yang dipanggil untuk berpartisipasi di dalam karya penyelamatannya yang memerdekakan manusia dari berbagai belenggu penindasan. Semua aktivitas persekutuan kita hari ini kita lakukan di dalam dan demi kemuliaan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih atas hari yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah jalan di dalam kehidupan kami. Buka mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan maksud rancangan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman yang ditabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Kuasai hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Akan segala dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, maupun di dalam perbuatan kami. Agar kami boleh dilayakkan untuk duduk di sekitar firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita jemaat yang dikasihi Tuhan sama-sama mendengarkan atau membaca dan mendengarkan baik-baik firman Tuhan minggu ini yang terambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 10. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati dan mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 10 tadi, dengan tema merdeka dari kegentaran. Yang dikasihi Tuhan, pada bulan Agustus ini kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita mau memaknai kemerdekaan ini dari pengalaman Daud. Dia bebas dari kegentaran hidup. Dia bebas dari penindasan. Bukan hanya bebas, tetapi yang menjadi pengajaran bagi kita adalah bagaimana mengungkapkan rasa syukur kepada Allah karena merasakan kebaikan Allah. Juga kita mendapat pengajaran bagaimana mengajak semua orang-orang baik untuk percaya kepada Allah dan mencari Tuhan. Kita lihat bagaimana Daud dari pengalamannya dari ayat sebelumnya, ya, dia menghadapi kesulitan yang bertambah-tambah, lari dari Saul dan yang berusaha membunuhnya, berjumpa dengan Abimelek yang membenci Daud karena dia telah membunuh Goliat. Ini suasana batin yang dirasakan oleh Daud pada saat itu.
ya, secara mental Daud gentar karena dia berada di tengah-tengah para hamba Raja Gad yang dia galau, dia takut, dia kalut. Mungkin dalam pikirannya, waduh, bagaimana ini, mati aku. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 16 Mazmur 34 ini mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka, kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatinya, berada dalam kesulitan besar. Daud seorang panglima perang yang biasa dengan para pasukan, para pengawal, tetapi dia dalam kesendirian dan kegentaran. Daud dalam suasana kalut demikian ini berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata para pengawal Raja Gad. Mereka berbuat pura-pura gila di dekat mereka dan pura-pura tidak waras. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Pada suasana seperti ini, ya, mungkin dia sudah tidak ada harapan, putus asa, tapi dia menggunakan Raja Gad ini, ya, Allah menggunakan Raja Gad ini meresponinya dengan mengatakan, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu bawa dia kepadaku? Kata Raja Gad ini. Dan Daud pun diusir keluar, bebas dari tekanan, kekhawatiran, kekalutan. Dia merasakan Tuhan begitu dekat kepada orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Rasanya sebelumnya tidak ada harapan, tetapi dengan keluarnya dari kumpulan dari pengawal-pengawal Raja Gad ini, dia pun menjadi lega. Daud mengalami kasih Tuhan lebih mendalam ketika dia mengalami penderitaan. Nah, di ayat 5, dan aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Daud mengalami kebaikan Tuhan dalam penderitaannya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ia berseru dan Tuhan mendengar. Tuhan menyelamatkan. Mata Tuhan tertuju bukan hanya kepada Daud saja, tetapi kepada orang-orang benar. Ya kan? Mata Tuhan tertuju bukan hanya kepada Daud saja, tetapi kepada orang-orang benar. Daud telah mencari Tuhan. Itu dalam ayat 5a dikatakan. Bagaimana dengan pencarian kita? Ketika kita mengalami penindasan, ketika kita mengalami keterpurukan, tidak ada damai, tidak ada sejahtera, ada krisis, ada berbagai macam persoalan kehidupan, pergumulan. Terlebih lagi di dalam masa COVID ini, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkurang, pendapatan yang merosot, ya, tidak ada sejahtera. Kata telah, ya, aku telah mencari Tuhan, telah di sini menunjukkan bahwa pencariannya sudah dari sejak dulu, present perfect tense, dan dapat dibuktikan
sampai saat sekarang ini. Bukan tiba-tiba ketika ada kesulitan dia minta tolong. Dia dalam kategori kelompok orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Carilah Tuhan. Bagaimana di dalam pencarian kita dengan Tuhan? Ini pertanyaannya. Kalau di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apakah pencarian Tuhan itu ada batas waktunya? Ya. Di era COVID-19 ini, ya, seminggu yang lalu ada beberapa teman yang sebelumnya ada tiba-tiba tidak ada. Pencarian dikatakan tidak selamanya. Ada waktu perkenan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan selagi ia berkenan ditemui. Ya. Bersyukur ya, teman ini kalau sudah mendapatkan hikmat Allah, beriman kepada Yesus, mendapatkan anugerah kehidupan kekal di dalam Yesus, mengandalkan Yesus dalam seluruh keberadaan hidupnya. Itu memaknai pencarian Tuhan, tidak terlambat mencari. Ya. Bukan hanya pada waktu ada kesusahan mencari Tuhan, tapi selama ia berkenan. Yang menentukan itu Allah yang punya waktu, bukan kondisi kita di dalam mencari Tuhan. Di ayat ke-7 Tuhan katakan, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Dia menyelamatkan dari segala kesesakannya. Kita lihat bahwa keberpihakan Tuhan kepada orang yang tertindas itu nyata. Orang yang tertindas ini berseru, Tuhan mendengar. Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Tuhan membebaskan, Tuhan memerdekakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini juga kita dalam minggu-minggu ini akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita akan peringati bagaimana campur tangan Allah tepat pada waktunya. Pada hari yang terakhir, ya, sebelum diundangkan, the founding fathers dengan segala hikmat dan kebesaran hati, mereka mengundangkan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalam proses penyusunannya ada anak Tuhan juga turut bekerja sehingga Undang-Undang Dasar ini final diterima sebagaimana ada seperti saat ini. Apa respon dari orang yang merdeka? Daud di ayat 2 katakan, aku hendak memuji Tuhan. Setelah keluar dari kekalutan, kegalauan, kesulitan, Daud katakan, aku hendak memuji Tuhan. Ya, itulah respon ya dari orang yang merdeka. Kapan dia itu memujinya? Ya, pada segala waktu. Dia tidak bicara tentang pada waktu-waktu tertentu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya. Bukan hanya memuji di dalam hati, tetapi pujian di dalam mulutku, bersuara, memperkatakan. Bukan hanya pada saat kemerdekaan saja kita memuji Tuhan, ya, tetapi pernah senantiasa di setiap waktu, ya, pada segala waktu, termasuk kita semua
Bapak Ibu Saudara yang di Amerika ini juga memuji Tuhan. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Ayat 3 katakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang yang rendah hatinya mendengar dan bersuka cita. Jadi kita ini bermegah bukan dikatakan sombong atau menyombongkan diri. Itu berbeda. Bermegah itu Allah karena Tuhan. Itu kepada siapa? Kepada biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya. Itu orang yang rendah hati, dia akan bermegah. Tetapi kalau orang yang tinggi hati, dia akan menyombongkan diri. Itu perbedaannya. Bagaimana kita tahu bahwa kita rendah hati? Ya, orang yang rendah hati mengenal dirinya, tahu kesalahannya, tahu kekurangannya. Itulah orang yang rendah hati. Dia mendengar dan dia bersuka cita, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Itu ungkapan langsung batin yang keluar dari suasana batin orang yang bermegah, yang rendah hati. Di ayat 4 dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Ya, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Daud mengajarkan kepada dalam memuliakan Tuhan, bukan memuliakan sendiri, tetapi dia mengajak orang-orang lain juga bersama-sama merasakan kemuliaan itu yang dirasakan, sukacita itu. Mari kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari, satu ajakan. Memuliakan Tuhan itu tidak egois, tidak sesuatu yang egois, hanya diri sendiri. Menikmati diri sendiri. Demikian juga dia mengajak, mari. Ajakan, dorongan, roh, kuasa, Roh Kudus menceritakan, memberitakan, dan menyadarkan orang-orang untuk memasyurkan namanya. Nama Allah yang ditinggikan, yang diagungkan. Itu memuliakan Tuhan karena dia patut diagungkan. Nah, di ayat yang ke-6 ya tanyakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Kita fokus kepada Allah, pandangan kita fokus, maka dari fokusnya itu maka mukamu akan berseri-seri, wajah kita akan nampak berseri-seri. Tujukan pandanganmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana online ada banyak pelayanan live streaming atau melalui Google Meet atau Zoom meeting, ya. Tentu pandangan satu dengan yang lainnya lebih nampak. Lebih nampak dia. Kita melihat teman kita satu dengan yang lainnya. Kalau di gereja masing-masing menghadap ke altar. Tapi kalau di dalam Zoom meeting atau Google Meet, masing-masing menghadap kepada kita. Dan semua kita pun menghadap kepada mereka. Itu bisa terlihat, ya. Bisa melihat satu sama yang lainnya. Bagaimana dengan wajahnya? Ya, berseri-seri kah? Mutung kah? Atau dia sembunyi di balik video, mematikan videonya? Ya, muka akan berseri-seri, ya,
Pemazmur mengajak para pembacanya merespon Tuhan agar pengalaman hidup mereka diperkaya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pandang Tuhan, maka hidup ini akan penuh dengan sukacita. Takutlah akan Tuhan, maka Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, kamu akan berseri-seri. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada shalom di wajah kita. Ada pancaran, ya, pancaran Yesus di wajah kita. Dia tidak merengut, tidak mutung, atau tidak bersungut-sungut. Tapi sukacita Allah, ya, pujian, pengagungan, kemegahan yang diberikan Allah kepada kita. Itulah pancaran daripada hidup orang percaya, orang yang merdeka, orang yang dibebaskan dari segala kegentaran, kekalutan, ketakutan. Kita tentu ingin seperti bagaimana pengalaman Daud ini yang dimerdekakan. Bukan hanya itu. Di ayat 8 dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Coba, Tuhan mengutus, bukan hanya mata Tuhan yang memandang, melihat masalah, tetapi dikawal, ya. Orang-orang yang takut akan Dia itu di sekeliling kita berkemah malaikat Tuhan. Meluputkan dari segala masalah, bencana, kesulitan, kekalutan dalam hidup ini. Daud mengalami kasih Tuhan yang lebih mendalam justru di tengah penderitaannya. Dia merasakan Tuhan itu begitu dekat dengan orang yang patah dan yang menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Malaikat Tuhan membela, melindungi, ya. Itu makanya terlalu dalam doa kita mohon, bukan Tuhan yang menjaga, tapi malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Itu doa kita, agar Tuhan mengutus malaikat Tuhan membentengi, melindungi, menyertai kita dimanapun, kapanpun kita berada. Malaikat Tuhan melayani kita, membebaskan kita dari tangan-tangan musuh. Orang-orang yang mencoba mengusik, mengganggu kita. Ini merupakan penjagaan Allah kepada orang-orang kudus. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Mengecap itu menikmati, bukan cuma melihat, ya, tetapi ikut serta menikmatinya, membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Rasakan, bukan cuma omong saja, tetapi memang betul-betul dirasakan dalam kehidupan ini. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala kondisi, cuaca, suasana. Betapa baiknya Allah. Lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Allah itu memiliki rancangan yang baik terhadap umatnya. Dia telah menyediakan hal-hal yang baik bagi kita. Dia membuat janji-janji yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia menganugerahkan pemberian-pemberian yang baik kepada mereka di dalam Yesus, gembala yang baik, yang telah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia adalah sumber segala hikmat, segala rahmat kebaikan bagi
umat Allah, bagi orang-orang percaya. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik bagi kita, yaitu pekerjaan penebusan. Menebus kita dari gelimangan dosa. Maut telah dikalahkan. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Itulah kebahagiaan yang tidak ada taranya. Di ayat yang terakhir katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Setelah mengalami kebaikan Tuhan, Daud tidak hanya dipenuhi oleh syukur dan pujian, tetapi juga direspon dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti sembunyi, tapi takut akan Tuhan itu ada ungkapan kekaguman, ada hormat terhadap firman, dihargai firman itu. Baik itu perintah maupun larangan dilakukannya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Kepada orang-orangnya yang kudus, kepada mereka yang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan janji. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Ya. Tidak berkekurangan ini di dalam bahasa Ibraninya dikatakan mereka tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Jadi kekurangan itu bukan diartikan bahwa kekurangan terhadap segala sesuatu keinginan kita, tapi kekurangan dari segala sesuatu yang baik. Dengan kata lain, kalau kita masih takut memberi, berarti mungkin sepenuhnya kita mempercayai belum sepenuhnya kita mempercayai kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Jelas, mau kurang mau lebih sama saja. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tidak ada yang berbeda. Sama dirasakan ucapan syukur, pujian, keagungan, kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, di dalam Ibrani dikatakan Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, kepada teriak minta tolong. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oleh karena itu, kemalangan orang banyak memang benar, orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pencarian kita kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Respon terhadap pertolongan Tuhan itulah yang menjadikan pujian di setiap waktu, di setiap saat, setiap tempat. Tujukanlah pandangan kita kepada Allah. Sukacita besar akan terpancar dalam wajah kita. Wajah yang berseri-seri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menikmati sendiri.
tetapi ajaklah semua saudara kita, teman kita akan kebaikan Tuhan dan bersama-sama menikmati kebaikan Allah itu. Mengucap syukur atas pembebasan atau kemerdekaan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bagaimana pengalaman Daud kami boleh pelajari, yang dia tertindas galau, gegentaran, ke penderitaan. Namun pada waktunya Tuhan datang, Tuhan tolong. Tuhan berikan pembebasan, lepaskan dia dari kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun boleh percaya, melihat, dan telah mencari Tuhan. Bukan hanya pada saat kesulitan saja, tetapi di kapanpun kami boleh melihat pencarian di dalam kehidupan kami. Melakukan pencarian Tuhan kapanpun selagi Tuhan berkenan ditemui. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa di dalam surga. Ajar kami Tuhan mengucap syukur, memuji Tuhan atas segala pertolongan yang Tuhan telah berikan. Allah itu begitu baiknya. Kemurahan Tuhan tidak berkekurangan untuk melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang semua jemaat untuk berdiri dan sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, silakan duduk. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Memberi persembahan syukur kepada Tuhan adalah amanat Tuhan kepada umat ciptaannya, yaitu tertulis di Mazmur 50 ayat 14. Dan berbagai bentuk persembahan syukur kita kepada Tuhan merupakan ungkapan kesetiaan kita memulihkan Tuhan. Mazmur 50 ayat 23. Sekarang kepada kita yang telah mempersiapkan diri untuk memberi persembahan dalam kebaktian ini, diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan sebagai wujud keikutsertaan kita dalam mengembangkan bentuk-bentuk persekutuan, pelayanan gereja, kasih anugerah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Pada kebaktian online di era pandemi COVID-19 ini, kita dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Satu, mengirimkan atau menyerahkannya kepada anggota majelis jemaat. Kedua, mengirimkan langsung ke akaun bank gereja.
bisa ditanyakan kepada anggota majelis jemaat. Demikian, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kami atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Perlindungan Tuhan, bahkan Tuhan yang memberikan anugerah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang akan kami peringati pada 17 Agustus mendatang. 76 tahun kami merdeka. Terima kasih Tuhan. Ada banyak liku-liku perjuangan bangsa kami, namun Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi kami dari rongrongan pihak-pihak yang menginginkan kehendak kelompoknya sendiri. Kami bersyukur atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tetap tegak di bumi pertiwi Indonesia Raya. Ada banyak juga anak-anak Tuhan dalam mengisi kemerdekaan, berkiprah dan membanggakan bangsa dan negara kami. Pada seminggu yang lalu, melalui salah seorang anak Tuhan, Gracia Poli, yang bersama bermain bulu tangkis ganda dengan Aprilia Rahayu, mempersembahkan emas Olimpiade Tokyo. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak lagi deretan anak-anak Tuhan yang secara individu maupun secara tim Tuhan pakai berprestasi untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga berkontribusi mempersembahkan yang terbaik untuk bidang dan keahlian kami untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dan Amerika, agar Tuhan karuniakan kesatuan dan kedamaian atas bangsa dan negara kami. Berikan kesehatan
Berikan kesadaran penuh dari setiap anak-anak bangsa akan arti dan peran dalam mempertahankan dan membangun kesatuan serta kedamaian atas bangsa dan negara ini. Sehingga kami, bangsa kami, boleh mengalami kemajuan yang pesat, khususnya di bidang ekonomi dan sosial, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sejahtera, maju, loh jinawi. Tuhan, pandemi COVID-19 belum berakhir. Melanda khususnya di bulan Juli yang lalu, Tuhan, sangat berat bagi bangsa kami. Bahkan akselerasinya menjadi yang tertinggi di dunia. Tolong Tuhan Yesus, tolong Bapa di surga, agar masyarakat bersatu padu, bersama-sama mentaati dan menjalankan protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus dapat dihambat. Kami memohon Tuhan, kemurahan Tuhan, untuk mendapatkan kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Demikian juga Tuhan, dampak ekonomi akibat daripada COVID ini. Ada banyak usaha yang tutup, pengangguran yang bertambah, pencari kerja juga yang meningkat. Tuhan tolong Tuhan, agar usaha pemulihan ini juga Tuhan boleh segera bangkit kembali, agar berhasil sehingga kita bisa hidup sebagaimana sedia kala, seperti dahulu rakyat menjadi sejahtera pada kemudiannya. Kami berdoa untuk keluarga korban daripada COVID-19 yang melanda negeri ini, juga meningkat di Amerika Serikat selama 2 minggu terakhir ini. Tuhan yang penghibur sejati, misteri yang melanda ini biarlah segera berakhir dengan segala daya dan upaya yang dilakukan. Namun kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan berkati para dokter, para perawat dan tenaga medis, petugas rumah sakit yang bekerja di garda terdepan memerangi virus corona ini. Lindungi mereka Tuhan, beri daya tahan yang tinggi, sehingga semangat terus, terutama kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai mereka dalam tugas kemanusiaan yang mulia ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih sebagian masyarakat juga sudah mendapatkan vaksin sebagai cara untuk meningkatkan imunitas diri dan juga meningkatkan imunitas komunal. Biarlah vaksinasi berjalan lebih luas lagi sehingga tercapai target dalam program vaksinasi menyeluruh. Cukupkan pengadaan dan distribusi sehingga makin banyak orang yang mendapatkan imunisasi. Masih ada yang menolak untuk divaksin oleh karena ketidaktahuan, oleh karena kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi, dan berbagai macam alasan. Tuhan, tolong agar para petugas penyedia dan distribusi dalam vaksin ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesejahteraan kota kami, negeri kami, bangsa kami. Agar Tuhan anugerahkan bagi seluruh rakyat. Tuhan berkati kesejahteraan kota. Karena kesejahteraan kota adalah juga kesejahteraan kami. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Grace Indonesian Christian Reformed Church Silver Spring. Tuhan berikan kesehatan dan kerendahan hati di dalam membangun persekutuan yang utuh, yang kuat, yang kokoh, yang hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Berkati Pastor Tony Thanos dalam memimpin jemaat GKA ini.
Berikan hikmat dan kemampuan serta kekuatan dalam menjalankan gereja ini. Sehingga menjadi gereja yang hidup, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jemaat yang bersehati membangun kedamaian di antara sesama jemaat dan meluas kepada antar jemaat yang lainnya. Demikian juga Tuhan berkati pastor, para penatua Hari Napi Tupulu, yang sebagai demikian juga penatua Tetishu, penatua Reita, penatua Veronica Andres, demikian juga Diaken Kezia Sinaga, pelayan IT Joshua Simbolon. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati masing-masing keluarganya, anak-anak dan cucu yang juga Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan hati yang melayani, hati yang berkobar, dan semangat yang tinggi di dalam pelayanan, menjadi kawan sekerja Allah di jemaat ini untuk memberitakan firman Tuhan, melebarkan kerajaan Allah dimanapun Tuhan pakai kami semuanya. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera melingkupi hati dan pikiran keluarga masing-masingnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Secara khusus kami berdoa untuk Ruben yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berikan pertambahan usia. Berkati anak kami ini Tuhan, sehingga dia boleh Tuhan tumbuh besar dewasa dalam pengenalan Kristus. Berkati kedua orang tuanya, berkati masa depan daripada anak kami ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga ataupun saudara kami, jemaat kami yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan pemulihan. Ibu Wakari, Bapak Paul Onibala, Ibu Reita Tandayu juga dalam pemulihan. Demikian juga Ibu Joke Jones dalam pemulihan setelah operasinya Tuhan. Semuanya itu Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemulihan yang Tuhan mereka boleh terima, menjadikan sempurna di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Doa kami ini kurang sempurna. Kami berdoa di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Allah memilih dan memerdekakan kita dari belenggu dosa di dalam Yesus Kristus untuk memperkenalkan diri sebagai Tuhan Penyelamat Maha Kasih. Karena itu, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi bagian dari karya pembebasannya, memerdekakan manusia dari belenggu, sistem, dan struktur yang menindas, untuk berempati dan untuk berjuang menghadirkan keadilan dan kasih Tuhan, sebagaimana teladan Yesus Kristus, sehingga memungkinkan banyak orang diberdayakan dari berbagai bentuk penderitaan, penindasan, pemiskinan, pembodohan. Itulah panggilan dan misi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah yang memerdekakan, kiranya menyertai saudara-saudari yang hidup sesuai teladan Yesus Kristus untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Tuhan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaktian telah usai. Damai sejahtera Kristus menyertai kita. Amin. Amin. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour content on all my prize. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Did there such love and sorrow meet, or thorns compose? So it's a crown. Where the whole realm of nature mine, there were a present far too small, love so amazing
demands my soul. My life, my